Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita kembali beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menjaga, melindungi, memperhatikan kehidupan kita. Kita bersuka cita karena Tuhan sudah menolong kehidupan kita sepanjang minggu ini. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita akan ibadah pagi hari ini dengan penuh kegembiraan dari Tuhan. Saya percaya kita mau bergembira dengan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan satu pujian. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, pujian ini berkata, Engkaulah kekuatanku. Memang banyak yang menjanjikan kepada kita akan mendapat kekuatan yang baru. Tidak sedikit. Tapi percayalah, kekuatan yang dari Tuhan itu akan menyelesaikan semua segala persoalan yang saya dan saudara hadapi. Karena Dia sudah buktikan di atas kayu salib, Dia kuat sampai mati, memikul salib, menanggung dosa saya dan saudara. Dan Dia berkata, sudah selesai. Artinya apa? Segala kelemahan kita Dia sudah tanggung. Itulah sebabnya kita perlu datang. Kita perlu datang kepadanya, karena Tuhan, hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita masuk dalam doa.
Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, kami sangat bersyukur dan terima kasih kepadamu. Saat pagi hari ini kami masih diizinkan untuk datang dan beribadah kepadamu. Kami percaya Bapa, pelayanan kami pagi hari ini tidak sia-sia, ibadah kami tidak sia-sia, karena Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami lewat kuasa-Mu, lewat urapan-Mu, lewat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah turunlah suasana kerajaan Allah, membawa kami dapat bergembira pagi hari ini bersama dengan Tuhan lewat ibadah hari ini. Terima kasih Bapa, kami bawa acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Tuhan tolong dan lindungi, roh jahat kuasa kegelapan ingin mengacaukannya, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang mendengar, siapapun yang Tuhan yang mengikuti, mereka diberkati oleh Engkau. Dan biarlah ibadah kami ini berkenan selalu di hadapan-Mu. Kami minta dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Hari ini kita mau bersorak bagi Tuhan ya. Ada satu pujian yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, tangannya yang beri menang, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayo Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ikuti pujian ini. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Memang kita mau jatuh, memang kita hampir tergeletak, tapi janji Tuhan tidak akan sampai tergeletak. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya,
percaya saja. Tuhan tidak pernah, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, membiarkan langkah hidup kita ini jatuh sampai tergeletak. Asal kita percaya kepada Tuhan, asal kita tetap fokus kepada Tuhan, Dia berbuat yang terbaik pasti untuk saya dan saudara. Kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan untuk mempersiapkan hati kita mendengar firman Allah. Pujian yang dari awal kita katakan, Engkaulah kekuatanku. Biar kita mendapat kekuatan yang baru selalu dalam Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang baik, kami sudah memuji Engkau Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan, percayakan dan memberitakan firman-Mu dengan baik dan benar, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan jemaat Tuhan dan menjadi harapan dan keinginan-Mu untuk mereka lakukan. Mari Tuhan Yesus berfirmanlah, kami siap mendengarnya, dan kuasa Roh Kudus bekerjalah, dan berikanlah kami hikmat, akal budi, kemampuan, ya, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sertai dengan tanda heran mujizat Allah, mereka yang mengalami sakit penyakit disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan, jalan tertutup dibukakan, jalan yang terikat usah dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Kutuk Engkau ubah jadi berkat, dan hari-hari kami memiliki roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami minta dan alaskan doa ini, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita membuka Alkitab kita sama-sama ya, dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam Mazmur 28. Kita akan membaca di dalam ayat
yang ke-7, Mazmur 28 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, ayat yang ke-7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur Daud, dia berkata bahwa Tuhan adalah kekuatannya. Dan dia terus lanjutkan dalam ayat ini, dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Nah, Daud berkata bahwa ia tertolong dan dia dapat beria-ria dan dia dapat bersyukur karena Tuhan adalah kekuatannya. Kurang lebih begitulah perkataan Daud ini dalam Mazmurnya. Dia berkata bahwa hidupnya ini tertolong dan dia dapat beria-ria. Dia dapat bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah kekuatannya. Pagi hari ini saya memberi tema, Tuhanlah kekuatanku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, betapa bahagianya hidup kita ini kalau kita mendapat kekuatan Tuhan. Alkitab katakan, Daud punya pengalaman pribadi. Waktu Tuhan menjadi kekuatannya, dia berkata dia tertolong. Saudara kasihan Tuhan, dia tidak jabarkan ya bahwa Tuhan tolong apa saja kepada dia, tapi kita dapat mengikuti ceritanya. Begitu banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Daud. Sama seperti saya dan saudara mungkin mengalaminya, atau mungkin dia lebih parah lagi. Dia lebih, saudara kasihan Tuhan, luar biasa ya menghadapi satu persoalan itu, tapi dia berkata hidupnya tertolong, hatinya beria-ria, dia bersuka cita. Karena apa? Ada kekuatan Tuhan yang menolong hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita bertanya, kekuatan apa yang Tuhan berikan? Kekuatan apa yang Tuhan berikan? Saya mencatat ada beberapa. Yang pertama, kekuatan untuk bertahan saat alami serangan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Ya, kekuatan Tuhan itu adalah kekuatan untuk kita bertahan. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, untuk kita bertahan saat alami serangan. Oh, banyak kan cerita dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam satu contoh saja, ya, cerita tentang Ayub. Dalam Ayub 2 ayat 9 dan 10, saya coba bacakan karena saya sudah mencatatnya, menyalinnya. Dia berkata begini, saudara kasihan Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Ayub dalam kesusahan, ia diserang, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, oleh istrinya. Begitu sangat luar biasa. Saudara kasih di dalam nama Tuhan, saya sangat bangga kepada Ayub ini. Saudara kasih dalam nama Tuhan, karena dia menunjukkan kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatan apa? Yaitu dia bertahan dalam serangan. Dia bisa bertahan di dalam serangan karena ada kekuatan. Waktu iblis berkata kepada Tuhan, ya habisin tulang dan tubuhnya, pasti dia mengutuki engkau. Tuhan berkata, sekali-sekali jangan sentuh jiwanya.
Saya ingin katakan saudara, jiwa itu Tuhan yang punya. Jiwa itu Tuhan yang punya. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, Tuhan akan menjaga jiwa kita. Tuhan akan memberikan kekuatan terhadap jiwa kita. Itu yang dialami oleh Ayub, saudara kasih dalam nama Tuhan. Jangan sentuh jiwanya, itu kata Tuhan. Kenapa? Karena jiwa itu Tuhan yang empunya. Dan disitulah Tuhan memberikan kekuatan bagi Ayub untuk bertahan. Jiwanya kuat, tubuhnya boleh dihancurkan iblis, tulangnya boleh dihancurkan iblis, dan istrinya bisa saja merongrong dia. Tapi ingat saudara kasih dalam nama Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada Ayub. Lewat apa? Bertahan. Dia bertahan saat alami serangan. Apa yang sedang menyerang hidup? Apa yang sedang menyerang hari-harimu? Apa yang sedang menyerang keluargamu? Apa yang sedang menyerang pekerjaanmu? Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, jadikanlah Tuhan kekuatan kita. Kalau Tuhan jadi dalam kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menjadi orang yang dapat bertahan saat alami serangan. Luar biasa, sangat luar biasa. Begitu juga cerita dengan Daniel waktu dia diserang oleh rekan kerjanya. Diserang oleh rekan kerjanya, saudara kasih dalam nama Tuhan. Tapi Daniel tetap kuat. Dia kuat di dalam serangan oleh teman-teman sekerjanya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, dia kuat. Kenapa? Karena jiwanya punya Tuhan. Karena jiwanya milik Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya untuk dia bertahan di dalam serangan. Itulah indahnya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi serangan. Kita kuat bertahan saat alami serangan. Yang kedua, saya cepat saja. Yang kedua, kekuatan apa yang dari Tuhan? Saudara, kekuatan untuk meraih mimpi atau masa depan. Kekuatan untuk meraih mimpi atau masa depan. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberikan kekuatan untuk meraih mimpi atau masa depan kita. Kenapa anak-anak Tuhan kuliah baik-baik tiba-tiba dia berhenti, saudara, dan menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang tidak berdaya, menjadi orang yang terhilang dalam keluarga, menjadi orang yang tidak bisa diandalkan dalam keluarga. Saudara kasih Tuhan, dia lemah, dia tidak berdaya. Saya ingin katakan kepada saudara, dia memerlukan kekuatan yang dari Tuhan. Lewat doa orang tua, lewat motivasi adik dan kakak, lewat dorongan daripada keluarga, lewat pertanyaan-pertanyaan penuh kasih yang diberikan kepadanya. Saudara kasih Tuhan, dia membutuhkan kekuatan daripada Allah. Saya ingin katakan saudara kasih dalam nama Tuhan, banyak sekali orang percaya, anak-anak Tuhan, masa depannya terhenti hanya sampai di tengah jalan. Itu bukan janji Tuhan. Janji Tuhan adalah, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu konsepnya Tuhan, itu rancangannya Allah, itu sudah didesain oleh Tuhan. Tapi banyak sekali anak-anak Tuhan ini tidak sampai kepada rancangan itu. Kenapa? Saudara, karena mereka tidak memiliki kekuatan dari Tuhan. Yusuf, seorang anak muda,
dalam kitab Kejadian 37 ayat 5 sampai 8. Dia mendapatkan mimpi dari Tuhan bahwa kalau diartikan saja bahwa dia akan menjadi pemimpin, dia akan menjadi penopang, dia akan menjadi harapan kehidupan oleh keluarganya. Itu yang Tuhan mimpikan kepada Yusuf, yang Tuhan janjikan kepada Yusuf. Tapi di tengah jalan, oh saudara kasihan Tuhan, tidak sedikit ujian dan cobaan. Karena iblis tidak mau kalau kita itu masuk dalam rancangan Allah yang indah, dalam masa depan yang penuh harapan. Iblis tidak akan suka. Dia bisa pakai keluarga, dia bisa pakai orang tua, dia bisa pakai adik, dia bisa pakai kakak, dia bisa pakai tetangga, dia bisa pakai teman kerjamu, dia bisa pakai pemuka-pemuka agama, dia bisa pakai siapa saja untuk menggagalkan masa depanmu yang penuh harapan itu, untuk menggagalkan mimpi yang pernah engkau dapatkan daripada Tuhan itu. Iblis bisa pakai, saudara. Tapi Yusuf, kalau saudara pelajari dalam kebenaran firman Allah, dia selalu mendapat kekuatan daripada Tuhan. Dia selalu mendapat kekuatan daripada Tuhan. Kalau masa depanmu kacau balau, kalau masa depanmu tidak terlihat lagi dalam pandangan hidupmu, itu berarti engkau sudah tidak memiliki kekuatan daripada Tuhan. Kalau engkau memiliki kekuatan daripada Tuhan, engkau tidak akan mundur dalam segala hal. Ujian, cobaan, masalah, tantangan yang engkau hadapi, engkau tidak hadapi sendiri. Engkau tidak mundur karena engkau melibatkan Tuhan dan memberikan kekuatan kepadamu. Yusuf demikian, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Dia dibuang oleh saudaranya di sumur, dia dijual oleh saudaranya, dia dimasukkan dalam penjara, dia tinggal dalam satu, saudara kasih Tuhan, godaan yang sangat luar biasa. Semua dia hadapi itu dengan kegembiraan, dengan sorak-sorak seperti kata Daud. Dia bersyukur, dia beria-ria, dihadapi itu dengan beria-ria. Kenapa? Karena jiwanya mendapat kekuatan daripada Tuhan. Yang kedua tadi, kekuatan untuk meraih mimpi atau masa depan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, kita perlu kekuatan Tuhan itu. Yang ketiga, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kekuatan yang bagaimana? Yang pertama, kekuatan untuk bertahan. Kedua, kekuatan untuk meraih masa depan. Untuk mendapatkan satu mimpi yang pernah kita terima daripada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yang ketiga adalah kekuatan untuk menyerang. Kekuatan untuk menyerang. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan. Kekuatan. Nah firman Tuhan berkata, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan itu diharapkan dan diinginkan oleh Tuhan menjadi kepala, bukan ekor. Artinya apa, saudara kasih di dalam nama Tuhan? Kalau saya berbicara tentang menyerang, saudara harus bisa bedakan positif dan negatifnya. Saudara kasih Tuhan, kita ini diciptakan oleh Tuhan, saudara kasih Tuhan, dan dijanjikan oleh Allah, diharapkan oleh Tuhan, dinubuatkan oleh kebenaran firman. Orang percaya itu menjadi kepala, bukan ekor. Tapi kenyataannya kita selalu menjadi ekor. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kekuatan untuk menyerang. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, di dalam pekerjaan itu selalu pimpinan, atasan, owner itu selalu mengharapkan bahwa kita ini adalah jiwa-jiwa yang, saudara kasih Tuhan, yang siap untuk berperang menghadapi persaingan ekonomi ini. Itu yang diharapkan. Kalau ketemu dengan sales, kalau saudara mau naik terus, saudara kasih di dalam nama Tuhan, menjadi memiliki satu kedudukan yang baik, saudara kasih di dalam nama Tuhan, itu tidak lepas dari yang namanya menyerang. Bulan ini saudara ditargetkan untuk jual mobil 2, lulus, berhasil, bulan depan ditambah 1, 3, saudara kasih dalam Tuhan. Berikutnya demikian. Kenapa? Karena pemilik, pimpinan, atasan kita tidak mau kita ini menjadi ekor terus, tapi dia mau kita ini menjadi yang teratas, menjadi pemimpin, menjadi yang berhasil. Nah, kalau kita tidak memiliki kekuatan daripada Tuhan, saudara bisa bayangkan bagaimana jadinya. Bukan kepala,
tapi jadi ekor. Coba kita membaca, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, satu cerita. Saya akan bacakan cerita tentang umat pilihan Allah melawan Amalek. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, ya. Umat pilihan Allah melawan Amalek. Di situ ada beberapa orang. Saudara kasih dalam Tuhan, Musa yang menjadi pemimpin. Dia suruh Yosua berperang kamu. Dan saudara kasih dalam Tuhan, Musa menjadi pendoa yang sangat luar biasa. Dia ajak Hur dan Harun untuk menopang dalam doanya. Apa yang terjadi? Kita bacakan saja. Kitab Keluaran 17 ayat 10-13. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara, kita bisa bayangkan, saudara, ini kekuatan untuk menyerang. Yosua dia berperang ketika tangan Musa, saudara kasih dalam Tuhan, naik ke atas, maka Yosua dengan tentaranya, mereka mendapat kekuatan yang baru, dapat mengalahkan, membuat orang Amalek itu terpukul mundur. Tapi ketika tangan Musa ini mulai penat, saudara kasih dalam nama Tuhan, lemas, mulai tidak kuat, dia mulai turunkan saudara, maka orang Amalek semakin kuat menyerang Yosua dengan tentaranya. Lalu Hur dan Harun yang ada di situ, mereka coba memegang tangan Musa. Dia pegang tangan Musa supaya tangannya ini terangkat, menandakan menyerah sepenuhnya kepada Tuhan, menandakan ya penyerahan total kepada Tuhan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Kalau kita turun tangan, Tuhan tidak akan campur tangan. Dia mengangkat tangan, ditopang oleh Hur dan Harun. Saudara, ketika tangan ini terangkat dan menyatakan kepada Tuhan, Tuhan tolonglah, Engkaulah kekuatan kami. Terjadilah, saudara kasih dalam Tuhan, kekuatan yang dialami oleh Yosua dengan tentaranya. Mereka dapat memukul mundur orang-orang Amalek. Artinya apa, saudara? Tuhan memberikan kekuatan untuk kita menyerang, untuk kita menjadi pemenang, untuk kita menjadi kepala, untuk kita menjadi orang yang berhasil. Tuhan membuat dan memberikan kekuatan bagi kita untuk menyerang. Bapak ibu saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, kenapa dengan persoalan kecil engkau kalah? Kenapa dengan masalah kecil engkau kalah? Kenapa dengan ekonomi yang kecil engkau kalah? Tidak percayakah engkau kalau Tuhan memberikan kecukupan kepadamu? Dia sanggup memberikannya itu kepadamu. Dia sanggup mengangkat engkau. Dia sanggup membela keluargamu. Dia sanggup mengangkat engkau. Dia sanggup memperhatikan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Jangan engkau menjadi orang yang tidak memiliki kekuatan untuk menyerang. Tuhan ada di pihak kita. Siapa yang dapat melawannya? Tentu kita bertanya, Tuhan, Om, saya ingin mendapat kekuatan yang dari Tuhan ini. Tapi caranya bagaimana? Saya ingin sekali. Saudara kasih dalam nama Tuhan, saya memberikan contoh. Satu contoh di dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 6 dan ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja 19 ayat 6 dan ke-8 ini berbicara tentang Eli dan Isabel. Kita tahu Imam Eli ini, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ya.
Ya, kita tahu saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Imam Eli ini bicara tentang Elia ya, bukan Eli. Elia dan Isabel. Kita tahu saudara, Nabi Elia ini baru saja mengalahkan dan membunuh 450 nabi-nabi Baal. Ada kemenangan. Dia baru saja mendapat kekuatan, perhatian, pembelaan dari Tuhan. Dia mendemonstrasikan. Tuh dia minta supaya api turun dari surga membakar mezbahnya. 450 nabi Baal tidak dapat melakukan seperti itu. Sampai mereka memotong-motong tangannya, menjerit, bersorak-sorak, menjerit dengan suara yang nyaring. Sempat Elia dia ledekin itu nabi-nabi Baal. Mungkin Allahmu sedang tidur, dia nggak dengar. Kurang kuat. Oh, mereka berteriak, mereka memukul-mukul dirinya, mereka melukai-lukai dirinya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, ya, tapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada jawaban. Mezbah yang mereka buat tidak ada api yang bakarnya. Tapi ketika Elia dia berdoa kepada Tuhan dan turunlah api membakar mezbahnya, korbannya. Saudara kasih di dalam nama Tuhan, dan banyak orang menjadi marah kepada nabi-nabi Baal ini karena mereka hanya bisa menipu saja. Baru saja dia mengalami kekuatan dan kemenangan. Sorakan, demonstrasi yang dia lakukan, saudara, menjadi kesukaan bagi banyak orang. Dia bisa meminta api turun membakar mezbah dan orang kagum kepada Elia. Tapi seseorang berkata kepada Elia, Isabel esok akan mencarimu dan dia akan memperlakukan sama yang engkau lakukan kepada 450 nabi Baal. Dia akan mencincangmu, dia akan membunuhmu, dia akan menghabisimu. Oh, takut Elia. Dia lari, saudara kasih dalam nama Tuhan. Dia lari. Dari sinilah saya ingin katakan kepada saudara, bagaimana kita mendapat kekuatan daripada Tuhan. Saudara, dia lari, dia masuk, saudara kasih dalam nama Tuhan. Dia masuk ke satu tempat, dia lari sampai dia berodok, sampai dia ngumpet, sampai dia sembunyi, saudara kasih dalam Tuhan. Masuk ke dalam satu gua, dan di situ dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Saudara, apa yang terjadi? Saya akan bacakan ayat yang ke-6 dalam 1 Raja-Raja 19. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tapi saya baca mulai dari ayat yang ke-5 saja. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepada, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ini ciri-ciri orang yang mengalami ketakutan, stres, depresi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Saudara, bagaimana agar kita bisa mendapat kekuatan Tuhan? Saya ambil contoh, saudara kasih dalam nama Tuhan, dan sedikit saya alegoriskan. Elia ketika dia mengalami depresi, ketika dia mengalami kelemahan, ketika dia mengalami ketakutan, malaikat Tuhan membangunkan dia dan berkata, makanlah roti itu, roti bakar dan minum. Roti ini berbicara tentang firman Allah. Yesus dia berkata dalam kitab Yohanes, aku adalah roti hidup. Dalam Yohanes pasal yang pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia. Artinya roti itu adalah firman. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, dan air itu berbicara Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, urapan Allah, kekuatan Tuhan. Firman Allah berkata, makan roti itu dan minumlah. Artinya untuk kita mendapat kekuatan daripada Tuhan,
Saudara, jangan jauhkan hidupmu dari firman Allah. Jangan jauhkan hidupmu dari hadirat kuasa Roh Kudus. Penuhlah engkau dengan roh. Berjalanlah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Biarlah engkau membaca kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan satu hari tanpa firman Allah yang kau baca. Baca dan renungkan. Minta kepada Tuhan. Berikanlah Tuhan hikmat marifat. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami saat kami menghadapi sesuatu. Kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu. Firman Allah itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dan penghiburan daripada Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan dan harapan bagi jiwa kita. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Bagaimana agar kita bisa mendapat kekuatan Tuhan? Jangan jauhkan dirimu dari firman Allah. Dan jangan jauhkan dirimu dari kuasa Roh Kudus. Urapan, hadirat Allah, biarkan ada dalam hidupmu. Dia akan memberikan kekuatan. Kekuatan untuk kita bertahan. Kekuatan untuk kita meraih masa depan yang penuh harapan. Kekuatan untuk kita menyerang. Tuhan memberikan itu kepadamu. Sehingga kita dapat hidup penuh dengan keberhasilan. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Dia. Biarlah kita selalu mau mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Sekian kebenaran firman Allah. Mari kita nyanyikan dulu satu pujian kepada Tuhan. Ya, kita nyanyikan satu pujian. Ini pujian cukup lama, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Ya, cukup lama pujian ini. Mungkin jemaat yang baru belum tahu. Tapi nggak apa-apa, ikutin aja ya sebelum kita doa buat firman Allah. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Ributlah datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suamimu sangat terbatas memberikan kekuatan kepadamu. Orang tuamu sangat terbatas memberikan motivasi kepadamu. Istrimu sangat terbatas memberikan satu harapan kepadamu. Jangan engkau kecil hati. Kalau mereka bisa tersenyum, kalau mereka bisa berdiam dan tidak marah-marah, itu adalah anugerah Tuhan yang besar atas hidupmu. Mengucap syukurlah. Kekuatan yang sempurna itu hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang memberikan kekuatan untuk kita bertahan. Dialah yang memberi kekuatan untuk kita meraih masa depan yang penuh harapan. Meraih mimpi yang pernah kita dapatkan. Dialah yang memberikan kekuatan untuk kita menyerah. Saat hari ini, buka hatimu, terima Yesus, undang Dia. Katakan kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan.
selama ini ketika persoalan datang, saya menjadikan istri dan anak-anak menjadi tumpuan emosi saya, menjadikan suami, anak-anak menjadi tumpuan emosi bagi saya. Saya ingin katakan kepada saudara, ketika engkau melakukan itu, engkau tidak akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan, karena kekuatan itu hanya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan jawaban atas hidup. Kita nyanyikan pujian ini dan berserah kepada Tuhan. Katakan, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku, ya Tuhan. Adakah engkau yang lemah menghadapi hari-hari ini? Saya ingin berdoa kepada saudara. Bukan saya yang menjawab, tapi Tuhan yang menjawab doamu, kerinduanmu, harapanmu. Saya hanya dipercayakan untuk membantu dalam doa. Saya hanya dipercayakan untuk membawa dalam keluh kesahmu, dalam keputusasaanmu, dalam ketidakberdayaanmu. Ingatlah, Yesus sudah menanggung semua itu di atas kayu salib. Dia berkata sudah selesai. Artinya, kesusahan itu tidak akan menenggelamkan hidupmu, membuat engkau jatuh sampai tergeletak. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku, ya Tuhan. Tundukkan kepalamu dan bawa hidupmu kepada Tuhan. Bagi saudara yang ingin didoakan, engkau cukup mengangkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, dan engkau letakkan tangan kirimu di hadapan Tuhan, di dada saudara, dan sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah memberitakan firman Allah. Kekuatan itu datangnya daripadamu, kekuatan untuk kami bertahan, kekuatan untuk kami meraih masa depan yang penuh harapan, dan kekuatan untuk kami menyerah. Kami hanya dapatkan itu dalam Engkau saat kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, oleh urapan-Mu, oleh hadirnya hadirat Allah di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah perjalanan kami, di tengah-tengah pekerjaan usaha kami. Kami percaya Tuhan, kami mendapat kekuatan yang baru dan keberhasilan menjadi milik kami. Hari ini hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan yang mengangkat tangan ini di hadapan-Mu. Bapa, ulurkan tangan kasih-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran mereka. Ampuni ya Tuhan, kalau selama ini mereka, Tuhan Yesus, mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengerjakan dengan tangan mereka yang kuat, Tuhan, tapi hasilnya mereka tidak mendapat apa-apa. Ampuni mereka. Hari ini hamba-Mu berdoa, biarlah mereka diberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kekuatan-Mu dalam rumah tangga mereka.
ada kekuatan-Mu dalam pendidikan anak-anak mereka, ada kekuatan-Mu dalam pekerjaan mereka, usaha mereka. Engkau berikan mereka menjadi orang yang berhasil karena ada campur tangan Tuhan bersama-sama dengan mereka. Mereka boleh kuat, mereka boleh sehat, mereka boleh terhibur, dan jiwa mereka Engkau selalu jaga dan pagari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hidup mereka penuh dengan kekuatan yang baru. Mereka bangkit dan berkata, Tuhan adalah kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta alaskan doa kami ini, dan kami sudah terima kebenaran firman-Mu. Biar tertanamlah dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, teruslah kita berharap sama Tuhan ya. Kita terus merindukan supaya kita dapat beribadah bersama-sama kembali. Jangan kecil hati, tetaplah kita menyenangkan hati Tuhan dalam keadaan apapun. Walaupun kita beribadah dengan cara yang demikian, Tuhan pasti tahu isi hatimu, tetap rindu kepada Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa syafat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat bangsa negara kami ini Tuhan. Mari Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami ini bebas dari COVID-19, satu virus corona ya Tuhan. Engkau singkirkan dari bangsa kami ini. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Biarlah bangsa kami ini, rakyat masyarakat Indonesia ini mengalami pertolongan Tuhan, dengan mereka mengalami kesehatan, kesembuhan, pemulihan daripada-Mu. Kami berdoa juga buat bangsa kami ini, baik dari sisi keamanan. Berikan kemampuan TNI, Polri, dan instansi yang terkait di dalam mengamankan bangsa kami ini. Biar bangsa kami ini tertib, aman, sejahtera. Dan Tuhan tolong sejahterakanlah TNI dan Polri, aparat pemerintah yang terkait dalam Tuhan Yesus menjaga bangsa negara kami ini. Mampukan mereka untuk mengerjakannya. Keluarga mereka diberkati, keluarga mereka dicukupkan dan disejahterakan. Kami berdoa juga Bapa, buat Bapak Presiden, aparat pemerintah, Tuhan yang setingkat dengan Presiden. Begitu juga Tuhan pemerintah-pemerintah yang membangun bangsa ini, baik dari legislatif, yudikatif, eksekutif. Tuhan kami berdoa, mari Tuhan mereka yang ada di birokrat, biar Tuhan mampukan mereka menjadikan bangsa kami ini bangsa yang maju, bangsa yang diberkati masyarakatnya, bangsa yang dimerdekakan dan diberikan kecukupan ekonominya. Mari Tuhan tolong, ampunilah kalau bangsa kami ini salah di hadapan-Mu. Ampuni ya Tuhan, biarlah bangsa kami ini adalah bangsa yang banyak menjadi berkat bagi negara-negara lain. Karena kami memiliki Tuhan, karena kami mengandalkan Tuhan, karena kami percaya kepada Tuhan. Mari Tuhan Yesus tolonglah, biarlah bangsa kami ini benar-benar menjadi berkat dimanapun berada, dan menjadi saksi bagi negara-negara lain. Tuhan berkati masyarakatnya yang mengalami kesulitan. Tuhan bukakan jalan, banyak orang yang bisa menolongnya. Berikan mereka hati yang berbaik hati kepada masyarakat yang mengalami kesusahan, dan diberkatilah orang-orang yang menolong masyarakat yang mengalami kesusahan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sungguh baik. Berkati jemaat-Mu yang Kau percayakan untuk hamba-Mu gembalakan di mana mereka berada, baik di Australia, baik juga Tuhan di luar daerah, baik mereka ya Tuhan Yesus yang sedang berlayar, baik Tuhan Yesus yang ada di Taiwan. Kami berdoa Bapa, Engkau jaga dan Engkau lindungi. Mari Bapa, biarlah jemaat-Mu mengalami pertolongan daripada-Mu. Keluarga mereka bahagia, kebutuhan mereka tercukupi, kesehatan mereka terjamin, hari-hari mereka bahagia dan takut Tuhan menyertai hidup mereka. Pagari ya Tuhan mereka dengan tentara surgawi. Kalau ada niat jahat, orang ingin menghancurkan karir, pekerjaan, usaha mereka, menghancurkan keluarga mereka, Engkau jamah niat jahat orang tersebut Tuhan. Engkau ubah menjadi niat yang berbaik hati dan berkati. Berkatilah Tuhan korban yang diberikan jemaat-Mu dalam mengembalikan milik-Mu perpuluhan, korban tatangan, ucapan syukur, buah sulung mereka.
Jadikan itu benih yang bertumbuh, berakar dan berbuah. Satu kelak Engkau mengembalikan sampai anak cucu mereka tidak akan meminta-minta. Bukakan tingkap di langit, curahkan berkat dari surga. Halau melalang yang makan habis semata pencarian mereka. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, mereka yang merindukan pekerjaan, biarlah berikan satu pekerjaan sanggup mereka kerjakan. Berkenan di hadapan Tuhan ada hasilan pekerjaan tersebut, dan di mana mereka bekerja, usaha tempat mereka bekerja diberkati oleh Tuhan. Pimpinan, rekannya, atasan mereka diberkati oleh Tuhan, karena ada anak-anak-Mu yang mengandalkan Tuhan bekerja bersama dengan mereka. Mari Tuhan, kalau Engkau memberkati Yusuf yang percaya kepadamu sehingga saat itu Mesir diberkati, kalau Engkau memberkati Daniel sehingga saat itu raja-raja bangsa itu diberkati, kami percaya dimanapun orang percaya ada, dimanapun anak-anak-Mu bekerja, Tuhan, tempat itu diberkati oleh Tuhan. Berkati Bapak, Engkau sungguh baik. Pakailah kami hamba-Mu sekeluarga, staf asisten gereja, pekerja yang ada. Engkau pakai kami untuk dapat melayani jemaat-Mu dengan baik dan benar, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sesungguhnya di hadapan-Mu. Pakai kami Tuhan, siapapun yang memberkati kami, diberkatilah orang-orang tersebut. Biarkan nama Tuhan dipermuliakan. Jaga pagari gereja, pastori rumah-rumah jemaat Tuhan, harta benda dan toko usaha mereka dengan tentara-tentara surgawi. Mari Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kalau ada niat jahat orang ingin mencuri, merampok, merusak, Engkau singkirkan niat jahatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ubah menjadi niat yang berbaik hati dan berkati. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Berkatilah para tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka agama. Berikanlah kami ya Tuhan kemampuan untuk sehati membangun bangsa kami ini, membentuk Tuhan mental, membentuk moral, membentuk Tuhan Yesus kehidupan masyarakat, umat-umat dengan baik dan benar, yang dapat menjadikan bangsa kami ini maju. Hidup di dalam satu kerukunan, saling mengasihi, saling tolong menolong, saling menghargai. Mampukan kami Tuhan, jujur seringkali kami tergoda Tuhan dengan berita-berita yang negatif, yang memunculkan Tuhan satu prasangka yang tidak baik. Hari ini kami berdoa Bapa, tolonglah kami manusia memerlukan kekuatan, kemampuan daripada-Mu. Kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami dapat bersama dengan pemerintah, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bergandengan tangan memajukan bangsa kami ini dengan baik dan benar karena Tuhan. Izinkan kami ya Tuhan dapat membentuk mental spiritual umat dengan yang sesungguhnya sesuai yang Engkau harapkan. Inilah yang menjadi doa kami. Semua doa ini kami minta alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan jemaat Tuhan yang ada. Percayalah dimanapun kita berada hari ini, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan dan Roh Kudus, biarkan menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Seluruh harapan dan doa kita panjatkan, kita minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.